Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, video ini akan membahas tentang hal yang dapat membuat kita masuk ke dalam neraka. Banyak hal, akan tetapi fokus kita yang akan dibahas adalah tentang buang air kecil atau kencing. Karena salah satu hal yang banyak membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka adalah tidak bersihnya seseorang itu bertoharoh, mensucikan diri ketika selesai buang air kecil. Pernah suatu ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW berjalan di sekitar pekuburan. Ternyata Nabi kita mendengar ada orang yang disiksa di dalam kubur, merintih kesakitan, menderita di dalam kubur. Akhirnya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat membangkitkan orang tersebut yang ada di dalam kubur. Jadi selain Nabi Isa alaihissalam bisa membangkitkan orang yang telah meninggal, Nabi kita pun bisa. Jadi Nabi kita itu paling sempurna Nabi, paling lengkap mukjizatnya. Bahkan mukjizat nabi-nabi terdahulu pun Nabi kita jika seandainya mau bisa terjadi. Nah, salah satunya menghidupkan orang yang telah mati di dalam kubur. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau disiksa oleh Allah di dalam kubur, ternyata ketika di dunia dia buang air kecilnya tidak bersih dalam membersihkannya. Nah, oleh karena itu salah satu hal kenapa Rasulullah itu melarang kita kencing berdiri, dikhawatirkan nanti apabila kita itu kencing di daerah tanah yang datar, keras, nanti percikan daripada air kencing itu kembali memencar ke badan kita atau ke celana kita. Nah, oleh karena itu kita itu sangat dianjurkan untuk ketika buang air kecil itu duduk atau jongkok. Karena itu lebih sehat dan lebih memudahkan mengeluarkan kotoran tadi. Jadi sangat dianjurkan. Jadi saya berharap, saya pernah sih menemukan masjid yang justru toiletnya itu disuruh untuk berdiri kencingnya, itu kurang bagus kalau menurut saya. Alhamdulillah setelah saya lihat beberapa saat kemudian berubah menjadi jongkok lagi. Nah gitu. Jadi bersihkanlah sampai bersih sekali kemih yang ada di kemaluan kita. Ya, mungkin bagi laki-laki bisa ditekan di sekitar itu. Nah, seperti ini. Sehingga kalaupun ada di sisi-sisinya dia akan terkeluar. Sampai kita rasakan tidak ada lagi. Bahasa kampungnya itu betuhuk. Nah, betuhuk dulu sampai betul-betul bersih. Oleh karena itu bagi seorang muslim sangat dianjurkan dan harus, bahkan wajib hukumnya kita mengikuti Nabi kita, yaitu bersunat. Nabi kita ketika lahir sudah dalam keadaan bersunat, Nabi Isa alaihissalam pun dalam keadaan bersunat. Ya, untuk bersunat juga kita sebagai umatnya. Karena salah satu fungsi bersunat itu adalah ketika kemaluan kita belum disunat, maka kulimbit daging itu di situ nanti akan menyimpan najis di situ. Oleh karena itu salah satu fungsi bersunat itu adalah membuang kulimbit itu sehingga tidak tertampung lagi najis di daging yang itu tadi. Ya. Selain juga bagus untuk menikah ya. Kalau orang bersunat itu baik untuk orang yang menikah. Nah, mungkin bisa dipahami itu ya. Itu tadilah fungsi bersunat.
bersunat. Jadi harus sekali kita bersunat bagi laki-laki dan perempuan, wajib harus ya. Itulah tadi kenapa kita kalau bisa jangan kencing berdiri ya. Kalaupun mau kencing berdiri juga, kalaupun itu keadaannya darurat sekali, darurat, dan kita carilah tempat yang tidak tanahnya itu keras ya. Jangan juga kita kencing di tempat misalkan air yang tidak mengalir, nah itu tidak bagus, kecuali darurat sekali kalau kencing berdiri itu. Kalau tidak, usahakan berjongkok karena itu lebih sehat bagi tubuh kita. Untuk buang hajat juga enak ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Terus jaga kesehatan dengan menjaga pola makan, dan juga kita terapkan protokol kesehatan karena sekarang ini masih dalam kondisi penyebaran corona masih belum berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.